Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bab 2, yaitu perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat atau RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat itu menggunakan UUDS 1950 sampai terbentuknya konstitusi yang tetap. Dalam UUDS 1950 ditetapkan bahwa sistem demokrasi yang digunakan adalah demokrasi liberal, sedangkan sistem pemerintahannya adalah kabinet parlementer. Dalam kabinet parlementer, kekuasaan pemerintahan tertinggi dipegang oleh Perdana Menteri. Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Selama berlakunya UUDS 1950, pemerintah Republik Indonesia diwarnai dengan pergantian 7 kabinet secara berturut-turut, yaitu sebagai berikut. 1. Kabinet Natsir, 2. Kabinet Sukitman, 3. Kabinet Wilopo, 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo, 5. Kabinet Baharudin, 6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II, 7. Kabinet Juanda. Saya akan menjelaskan secara singkat Kabinet Wilopo pada tanggal 3 April 1952 sampai 2 Juni 1953. Kabinet Wilopo dipimpin oleh Mr. Wolopo sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini merupakan zakon kabinet karena terdiri dari pakar-pakar yang ahli di bidangnya. Program kerja Kabinet Wilopo antara lain: A. Mempersiapkan pemilihan umum, B. Berusaha mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia, C. Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan, D. Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran, E. Melaksanakan politik luar negeri. Kesulitan yang dihadapi oleh Kabinet Wilopo adalah adanya gerakan separatisme di sejumlah daerah, adanya peristiwa 17 Oktober 1952 mengenai gerakan sejumlah perwira Angkatan Darat yang menekan Presiden Soekarno agar membubarkan parlemen, dan peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara. Peristiwa Tanjung Morawa terjadi karena pemerintah sesuai dengan persetujuan KMB yang mengizinkan pengusaha asing untuk kembali mengusahakan tanah-tanah perkebunan. Pada masa Kabinet Sukiman, Mr. Ishak Cokro Adisuryo atau Menteri Dalam Negeri menyetujui dikembalikan tanah Delhi Planters Vereniging atau DPV yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan pemiliknya. Namun, selama ditinggalkan oleh pemiliknya, tanah tersebut digarap oleh para petani. Penyerahan tanah tersebut dilaksanakan pada masa Kabinet Wilopo. Polisi pada tanggal 6 Maret 1953 mengusir para penggarap tanah yang tidak memiliki izin. Akibatnya terjadilah bentrokan senjata dan 5 orang petani terbunuh. Peristiwa-peristiwa tersebut mendapatkan sorotan yang tajam dan pers maupun parlemen. Sidik Kertapati dari Serikat Tani Indonesia atau Sakti mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Wilopo. Akhirnya, pada tanggal 2 Juni 1953, Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat yang bertugas pada masa bakti 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Adapun catatannya, Kabinet Wilopo mulai bertugas pada tanggal 3 April 1952
berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 85 tahun 1952 tanggal 1 April 1952. Kabinet Wilopo domisioner sejak tanggal 3 Juni 1953. Keputusan Presiden RI nomor 99 tahun 1953 pada tanggal 3 Juni 1953 berlangsung sampai pembentukan Kabinet Ali Wongso yang terjadi pada tanggal 30 Juli 1953 atau Keputusan Presiden RI nomor 132 tahun 1953. Wilopo dibebaskan dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri ad interim pada tanggal 29 April 1952 dan digantikan oleh Mukarto atau dari PNI yang diangkat sebagai Menteri Luar Negeri terhitung mulai tanggal 29 April 1952 atas permohonan sendiri terhitung mulai tanggal 2 Juni 1953. Hamengkubuwono diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. Posisinya digantikan oleh Perdana Menteri Wilopo sejak 2 Juni 1953 berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 21 tahun 1953 pada tanggal 31 Januari 1953. Selanjutnya ada program kerja organisasi negara. 1. Menyiapkan pelaksanaan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dan Dewan-Dewan Daerah. 2. Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah. 3. Menyederhanakan organisasi pemerintah pusat. Kemudian kemakmuran. 1. Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan meningkatkan produksi nasional termasuk bahan makanan rakyat. 2. Melanjutkan usaha perubahan agraria. Kemudian keamanan, yaitu menjalankan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan berbagai negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara serta mengembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Program kerja selanjutnya yaitu pemburuhan, yaitu memperlengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk meninggikan derajat kaum buruh guna menjamin proses perekonomian nasional. Kemudian pendidikan, mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya luar negeri, yaitu 1. Mengisi politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban bangsa Indonesia dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan sesuai dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia. 2. Menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya asas Uni Statut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa. Yang ketiga, masukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.